Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Pada hari ini Bu Anis akan mengajar kalian tentang kisah Nabi Muhammad. Tapi sebelum itu Bu Anis mengingatkan kalian untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dengan cara apa? Yang pertama, selalu mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Yang kedua, selalu memakai masker. Dan tiga, menjaga jarak. Anak-anak, kalian harus tetap semangat meskipun kita hari ini masih belajar daring, ya. Beberapa minggu yang lalu kalian sudah diajari Bu Anis tentang kisah beberapa rasul, ya. Yang kemarin itu ada kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyasa. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, kalian tentu tahu siapa Nabi Muhammad SAW itu. Beliau adalah Rasul yang terakhir, Rasul yang mulia, Rasul yang kita tunggu syafaatnya kelak di hari kiamat. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi besar Muhammad SAW. Beliau lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Anak-anak tahu siapa orang tua dari Nabi Muhammad itu? Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab dari suku Quraisy. Nabi Muhammad anak-anak lahir dalam keadaan yatim. Jadi begini, waktu Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya, ayahnya yang bernama Abdullah tadi meninggal dunia. Sangat menyedihkan sekali, bukan anak-anak? Kalian yang masih punya ayah, orang tua yang masih lengkap, harus selalu bersyukur karena kalian masih bisa dibimbing oleh ayah dan ibu kalian. Anak-anak, di waktu kecil Nabi Muhammad itu membantu pamannya menggembala kambing. Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat menyayangi binatang, sehingga pamannya yang bernama Abu Thalib sangat menyayangi Nabi Muhammad. Ya. Anak-anak, pada waktu muda, kan tadi pada waktu kecil beliau menggembala kambing, ya. Pada waktu muda beliau terkenal sebagai pedagang yang jujur. Beliau ikut pamannya berdagang sampai ke negeri Syam. Beliau juga sangat disayangi oleh seorang perempuan yang bernama Khadijah. Khadijah adalah seorang saudagar yang kaya, pedagang yang sukses. Karena kejujurannya tadi, Khadijah jatuh hati kepada Nabi Muhammad, dan akhirnya Khadijah dan Nabi Muhammad menikah. Dan karena kejujurannya tadi, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Kalian tahu apa artinya Al-Amin? Al-Amin artinya jujur dan dapat dipercaya. Anak-anak, Nabi Muhammad itu diangkat Allah menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Di manakah peristiwanya? Kalian tahu? Terjadi di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Pada waktu itu Nabi Muhammad berkhalwat di dalam Gua Hiro tersebut. Lalu datanglah malaikat Jibril untuk memberikan wahyu yang pertama. Malaikat Jibril menyuruh apa kepada Nabi Muhammad? Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Sedangkan pada waktu itu Nabi Muhammad belum bisa membaca. Nabi Muhammad sampai menggigil kedinginan. Apa itu membaca? Diulangi lagi oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad belum juga bisa. Dan yang ketiga kalinya atas izin Allah Nabi Muhammad bisa membaca. Pada waktu itu turunlah surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasy
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Itulah tadi surat Al-Alaq 1 sampai 5 yang pertama turun kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu setiap tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai apa? Nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Anak-anak, Nabi Muhammad terkenal sebagai sosok yang sangat mencintai anak yatim. Sampai beliau bersabda, barang siapa menyayangi anak yatim, beliau akan masuk surga dan berdampingan dengan para nabi. Oleh karena itu, sejak kecil kalian biasakan ya untuk saling menyayangi, terutama kepada anak yang yatim atau anak yang sudah ditinggal mati oleh ayah atau ibunya. Anak-anak, jumlah nabi yang perlu diketahui ada berapa? Ada 25. Dan Nabi Muhammad adalah nabi yang penutup. Oleh karena itu Nabi Muhammad mendapat gelar Khotamul Anbiya, yaitu nabi yang terakhir, nabi akhirus zaman. Anak-anak, itulah tadi paparan atau cerita tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu pahami ya? Kamu ingat-ingat. Tugas hari ini kalian merangkum tentang kisah Nabi Muhammad tadi. Kamu tulis di buku tulis agama, lalu foto dan kirim ke guru agama kalian masing-masing. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.